Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Baik. Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Mas Ridwan teman-temannya dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih untuk Mas Ridwan. Kemudian saya presensi dulu. Mas Ridwan ada nggih? Mas Andika Haji ada. Tapi tetap selalu menjaga kesehatan, usahakan setiap pagi tetap mandi, guys, jaga kebersihan dan sebagainya agar terhindar dari segala macam penyakit. Nah, kemudian materi kali ini kita akan membahas mengenai HAM. Jadi lanjutannya pada melanjutkan pertemuan yang kemarin. Asasi manusia itu bahwasanya kita di dalam masyarakat itu sulit sekali menentukan atau membedakan mana sih yang termasuk hak asasi manusia, mana sih yang termasuk kewajiban asasi manusia. Saya tampilkan dulu PowerPoint-nya untuk materi pembelajaran kita hari ini. Oke, kelihatan yang sudah saya tampilkan, gitu? Kelihatan, Mas, Mbak? Kelihatan, Mbak. Oke. Ya, nanti untuk link presensinya panjenengan semuanya bisa mengisi link presensi di http://bit.ly 3ht BEPM. Nanti saya share di grup WA. Kemudian mapel kita kali ini PPKN kelas 11 bab 1 semester Gasal pertemuan kedua. Judulnya masih sama dengan yang kemarin, yaitu kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Kemudian saya ada pertanyaan pembuka ini untuk mengulangi yang kemarin, nggih. Mas Ridwan, nomor 1. Mana ini Mas Ridwan? Apakah yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia sejak lahir yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, betul sekali. Memulai pelajaran pagi hari ini biar lebih semangat, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Padamu Negeri, nggih. Nah, kita lanjutkan. Suara saya terdengar, Mas, Mbak? Halo? Dengar, Pak. Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Selanjutnya akan saya sampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Baik, di sini dulu ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak sekalian? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk kemudian di sini saya sampaikan ada peta konsep. Ada peta konsep di sini, kita masuk ke subbab yang B. Kalau minggu yang lalu kita mulai masuk materi. Ini nanti ada video. Mungkin suaranya akan sangat kecil, nggih, tapi nanti panjenengan bisa membaca dalam video ini. Ini langsung saja sila kelima, keadilan sosial. Dari video yang panjenengan saksikan tadi, panjenengan lihat tadi, saya ada beberapa pertanyaan ya. Nanti mohon yang bisa menjawab, silahkan. Yang pertama, setelah menyimak video tadi, bagaimanakah hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa? Siapa ini? Bapak. Mas Renada, silahkan. Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa adalah menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sesuai di video tadi, nggih. Kemudian setelah video, saya akan sampaikan materi kali ini. Ya, nanti kalau silahkan disimak, nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan, jangan malu-malu, nggih.
Garuda Pancasila, sila-sila Pancasila ada di dadanya tadi nggih, semua lambang 5 tadi. Kemudian mencekram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu arti Bhinneka Tunggal Ika, Mas Mbak sekalian? Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Halo? Berbeda-beda tapi masih Sampai di sini ada yang ditanyakan Mas Mbak sekalian? Halo, ada yang ditanyakan? Yang kurang jelas yang mana? Oke, kalau tidak ada saya akan melanjutkan. Nah, akan saya bagi kelompok nggih. Jadi tadi sebelum pembelajaran ini kita mulai sudah saya bagi menjadi 4 kelompok kerja. Kelompok 1 ada Mas Ridwan, ada Mas Isa, ada Mas Hamid. Kelompok 2 ada Mas Andika Rifki, Mas Adam, Mas Kotop, Mas Andika Haji. Kemudian kelompok 3 Mas Usama, Mas Renada, Mas Bilal. Kelompok 4 Mbak Taskia, Mbak Viola, Mbak Risa, dan Mbak Jihan. Untuk tugasnya tadi sudah saya sampaikan. Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia, serta memberikan contoh sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Silahkan dituliskan di hasil diskusi tadi, silahkan saya kasih waktu 1-2 menit untuk menuliskannya di Google Slide yang sudah saya siapkan. Kemudian nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya tadi dan kelompok lain menanggapi. Nanti saya juga ada tambahan sedikit. Nah, sekarang silakan masing-masing ketua silakan menuliskan di Google Slide. Nanti Google Slide-nya akan saya download menjadi PowerPoint. Nanti akan saya tampilkan di room ini. Kemudian nanti panjenengan mempresentasikan masing-masing dari kelompoknya, ya. Oke, silakan segera dituliskan, nanti segera saya download hasilnya. 1 menit lagi ya. Sudah semuanya ya? Saya cek dulu di Google Slide-nya. Saya download sebentar. Oke, ini sudah jadi hasil dari diskusi panjenengan. Sudah masuk semua nggih. Kelompok 1 sudah ada, kelompok 2 juga sudah ada, kelompok 3 juga sudah ada, kelompok 4 juga sudah ada. Nggih, terima kasih semuanya. Masing-masing kelompok sudah menuliskan. Ini tadi hasil dari Google Slide, kemudian saya konversi ke PowerPoint nggih, hasil dari diskusi panjenengan semuanya. Substansi HAM dalam Pancasila, kemudian petunjuknya sesuai yang tadi. Kemudian ada kelompok 1, silakan kelompok 1. Mas siapa tadi? Saya, Pak. Ya, silakan Mas. Contoh sikap yang sesuai dengan HAM dalam sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 1. Menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. 2. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 3. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Nggih, kelompok 1, Mas Hamid ya. Kira-kira dari kelompok lain apakah ada tanggapan mengenai sikap yang sesuai dengan HAM dalam sila pertama Pancasila? Mas Andika, ada tanggapan? ada, Pak. Untuk kelompok itu? Ada. Ya? Ya, silakan Mas. Tambahan contoh sikap yang sesuai dengan HAM dalam sila pertama Pancasila yaitu tidak mengganggu orang lain saat beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang beribadah. Kemudian yang kelompok terakhir, kelompok 4, silakan Mbak Jihan dibaca. Contoh sikap yang sesuai dengan hak asasi manusia dalam sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan adalah 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4.
mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, itu dari kelompok 4. Ada tanggapan dari kelompok yang lain? Mas Bilal? Mas Bilal sudah on mikrofon. Mau menanggapi kelompok 4, Mas Bilal? Atau yang lain? Halo? Oke. Kalau tidak ada, saya mau menambahkan sedikit ke kelompok 4, nggih. Jadi contoh sikap sesuai HAM dalam sila keempat itu sikap menerima dan melaksanakan setiap hasil keputusan musyawarah yang sudah disepakati bersama. Itu nggih, jadi melaksanakan setiap keputusan musyawarah yang sudah disepakati bersama. Di sini belum ada nggih. Oke, terima kasih masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya dan tanggapannya terhadap kelompok lain. Kesimpulannya tadi nggih, jadi HAM itu dengan hubungannya dengan Pancasila itu terdapat dalam sila-sila Pancasilanya. Ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tadi sudah disampaikan kelompok 1, kemudian kelompok 2 sudah menyampaikan sikap yang sesuai dengan hak asasi manusia dalam sila kedua, kemudian kelompok 3 dalam sila ketiga Pancasila, dan kelompok 4 itu adalah sikap HAM dalam sila keempat Pancasila. Terima kasih semuanya. Dari gambar ini cari panda, Mas. Oh. Yang mana? Yang panda, fokus yuk. Pandanya mana? Iya. Pandanya mana? Halo, panda. Nggak menemukan ya panda ya? Di antara manusia salju ya? Hah? Saya zoom lagi. Dari apa? Mana? Kelihatan enggak? Hanya sembunyi di sini, Mas, ternyata. Lihat kursornya. Bisa lihat? Bisa, Pak. Iya, ini ada panda di antara manusia salju. Sebelum saya akhiri, Mas Mbak sekalian, kalau ada yang ditanyakan? Kesimpulan pembelajaran hari ini. Kita di penghujung kegiatan pembelajaran, kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya, Pak, saya. Ya, Mbak Jian, silakan Mbak Jian. Kesimpulan yang pertama apa, Mbak Jian? Kesimpulan yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila, baik ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, merupakan nilai yang sejalan dengan konsep hak asasi manusia, terutama nilai kemanusiaan. Oke, saya tampilkan kesimpulannya, saya tambahkan ya. Nah, nih kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kesimpulan hari pembelajaran hari ini adalah konsep hak asasi manusia itu sejalan dengan nilai dasar Pancasila yang dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, nilai instrumental dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Pancasila tidak hanya sekedar dihafalkan, tetapi juga dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih semuanya. Kelompoknya tadi juga sudah luar biasa semuanya, nggih. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya, mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini? Melihat atau mengalami pembulian, Mas, Mbak sekalian? Pembulian itu juga termasuk salah satu pelanggaran HAM, ya, walaupun pelanggaran HAM-nya tidak berat, nggih. Jadi termasuk juga pelanggaran HAM. Sehingga nanti kalau panjenengan semoga tidak, misalnya suatu saat panjenengan mengalami atau melihat pembulian yang terjadi di sekolah maupun di tempat yang lain, nanti bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Untuk pertemuan selanjutnya, materi minggu depan, saya sampaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar atau di Indonesia. Jelas ya, Mas Mbak sekalian? Halo? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, sebelum saya akhiri ada pantun sedikit penutup. Iya. Siapa ini? Mas Ketua tadi siapa ini? Mas Ketuanya Mas Ridwan ini ya. Mas Andika coba dibaca nih pantunnya. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Cakep.
Jika ada kata-kata yang salah, jangan Iya. disimpan dalam hati. Mas Ridwan, teman-temannya dipimpin berdoa untuk menutup kegiatan pada siang hari ini. Silakan, Mas. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, untuk semuanya terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dimanapun panjenengan berada. Kurangi mobilitas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.